Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek jo mama, anak jo kemanakan, orang-orang muda, putih-putih bungsu, sanak saudara di mana saja berada. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersuo di tapian katonangko untuk berbincang bercerita tentang adat negari awak Minangkabau ko. Ba mangko awak aduan bercerita ko. Pada kalau awak cali awak simak secara teliti lah begitu. Kini ko masih banyak orang Minang nan lai mengerti adat, memahami adat dan mengamalkan adat dalam hidupnya. Tapi ada lo orang Minang nan alergi takut jo adat tu. Sudah tu cik lai bahkan nyo malu mengecek bahasa orang Minang. Tapi sebaliknya orang Minang orang pantang mana nyo kalau dikeceng kayaknya ndak beradat. Tu tersinggung mana nyo tu. Jadi dari hal-hal yang bentuk itu barangkali perlu awak bercerita balik untuk bakecek orang-orang tua menjapui nan tinggal mengingatkan kok lupa menyagoan kok takalok. Jadi awak sebagai suku bangsa nan ada di dunia ko, nan ada di Indonesia ko, yang bernama Minangkabau ko. Sebab dalam hidup dalam masyarakat di dunia ko ndak ada orang nan ndak punya rujukan budaya. Dan ndak bisa diganti dalam hidup awak adalah suku awak. Walaupun di mana awak berada, tapi nan suku awak ndak bisa diganti. Itu. Jadi nan perlu awak dulu nan perlu mana awak ketahui pertama-tama bahasa awak ko orang Minangkabau. Suku Minangkabau nan punya kebudayaan Minangkabau, punya adat-adat Minangkabau, dan orang Minangkabau ko punya sistem kekerabatan nan bahasa buik matrilineal Minangkabau, iaitu basuku kamande. Indak bernasab dah ya, basuku kamande. Bernasab tetap ke bapak. Sudah itu dalam pengaturan sistem kemasyarakatannya, ini mempunyai sistem kelarasan namanya. Ada kelarasan Koto Piliang, Bodi Caniago, itu kelarasan ada larehnan panjang. Itu nanti nangkawak cuba mencalik balik. Itu. Jadi kalau awak cuba warna awak ceritoan lah balik. Apa tujuannya awak mengulang atau bercerita tentang adat dan budaya awak ko? Yang pertama untuk awak mengetahui dasar-dasar dari adat dan budaya awak Minangkabau ko. Sebab antara adat dan budaya itu sangat jauh berbeda. Sementara kini orang mencampur aduan. Adat tu adalah semacam pedoman hidup nan ada dalam pikiran, tak nampak dah abstrak. Sementara budaya implementasi dari pemikiran tadi nampak, nyata dan wujud. Sebagai contoh misalnya pakaian bentuk rumah gadang. Itu ndak adat dah, itu budaya. Itu. Jadi mesti awak apuan balik, awak lurian balik itu. Sudah tu nan kedua tujuannya untuk mengetahui siapa awak ko. Tadi kalau dikecen mah awak ko orang Minang, nam punya adat, nam punya filosofi sendiri, nam punya budaya sendiri, punya daerah sendiri, punya bahasa sendiri. Jadi siawak sudah tu cek lai awak mesti tahu bahasa adat dan budaya awak ko elok di mai eloknya, dan betuju adalah adat budaya orang lain dan elok pula. Jadi itu salah satu cara untuk membantu orientasi kebudayaan awak sehingga awak bisa menilai, menimbang secara jernih mana elok di awak, mana elok di orang. Begitu. Jadi sehingga tidak menimbulkan adanya pergeseran antara satu budaya dengan budaya yang lain. Sebab dari segala macam konflik, sebenarnya pendekatan kebudayaan ko lah nampak yang ampuh untuk meredam segala pergeseran-pergeseran itu. Tapi tentu untuk itu awak harus paham bana tentang kebudayaan awak,
Kemudian awak calik lo baalo kebudayaan orang lain. Jadi mana nelok di awak pertahankan, mana nelok di orang kalau ada sesuai awak ambil, tuju sebaliknya. Itu. Sudah tu supaya awak dapat memahami bahawa adat je budaya awak itu bahagian yang tak terpisahkan dari diri awak. Tak bisa dipisahkan. Tadilah di kecaan suku tak bisa diubah, tak bisa diganti. Itu. Jadi itu baai diri awak itu ditentukan di adat je budaya awak sendiri. Sehingga orang mencari cara awak berfikir, cara awak berbuat dan berperilaku. Orang bisa tahu, kau orang Minang kah? Kau orang tak Minang, kau orang kau. Jadi ada ciri-ciri jati diri masing-masing suku dan ada di dunia kau itu. Sudah tu awak supaya awak bisa lo mengetahui dan memahami adat dan kebudayaan Minangkabau kau sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka babangsa jo bernegara. Dalam kebinekaan budaya nanado di Republik Indonesia kan banyak sekali beragam. Itulah yang disebut dalam lambang negara awak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk menjawab berbagai pertanyaan dalam menghadapi modernisasi. Sudah tu yang berikutnya, juga awak perlu memahami adat dan budaya awak untuk berinteraksi sesama anggota masyarakat di dunia kini ko. Sehingga awak jaleh di awak, di mana posisi awak, di mana tagak awak di dalam dunia globalisasi ko. Sehingga jaleh tampek berpijak awak tu jaleh. Jadi rujukkan awak tu jaleh. Jadi kemaju awak pai di maju awak berada, awak tetap dengan jati diri awak. Awak bisa mengambil nilai-nilai dari luar. Itu keahlian orang Minang tu merakit. Tapi tanpa kehilangan jati diri. Itu. Sudah tu dan terakhir, untuk awak bisa membandingkan, mempersandingkan suatu kegiatan budaya bukan hanya dicalik dari segi politik, segi ekonomi saja. Banyak faktor-faktor lain sebagai penentu dalam pembentukan karakter sumber daya manusia yang berkarakter mulia yang disebut dengan akhlakul karimah. Ikulah yang awak tampilkan tadi semacam tagline, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Jadi adat itu adalah akhlak sebenarnya. Selalu diperbarui. Akhlak yang bersumber daripada ajaran agama yang orang Minang, agamanya adalah Islam. Jadi dari sumber akhlak itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu. Kemudian kan lah pola jale dak awak apsia awak sebenarnya apa gunu awak baa nan kawak kerajaan dan segala macam itu. Kalau beraja adat, beraja sesuatu lah ndak adat aja dah, beraja ilmu pengetahuan atau segala macam lah kesenian adat dan budaya. Tentu awak mesti punya rujukan untuk awak mengambil contoh, mengambil yang amsal atau mengambil sumber ya. Dalam awak beraja adat je budaya Minangkabau ada dua sumber yang utama. Yang pertama sejarah, yang kedua tambo. Sejarah ko merupakan suatu kajian dari ilmu pengetahuan yang tentang masa lalu yang telah lewat atau masa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah lewat dan ada keterangan-keterangan dan bukti-bukti, bukti waktu, bukti tempat dan segala macamnya. Itu. Dan ini merupakan ilmiah ya. Sementara tambo itu merupakan karya sastra bercerita dalam masalah-masalah sejarah. Misalnya asal-usul kerajaan, asal-usul orang Minangkabau, asal-usul sebuah negari. Itu. Tambo ko tabagi dua. Ada tambo alam, ada tambo adat. Tambo alam ko makasihnya itu nan tentang asal usul orang Minangkabau mulai dari Raja Iskandar Zulkarnain sampai kini. Sudah tu ada asal usul kerajaan Nanado mulai dari Pasemayan Kutu Batu sampai ke kerajaan Pagaruyung misalnya. Asal usul Tampek, asal usul kaum itu.
Sementara tambo adat itu adalah merupakan undang-undang adat atau aturan-aturan adat dan menjadi pegangan di orang Minang tentang segala fiil parangainya gitu. Jadi dua tuh. Jadi kalau awak misalnya awak kini terutama orang muda-muda kalau ingin baraja tentang adat di samping sumber sejarah tentu di sekolah atau membaca buku-buku dan diterbitkan dan disusun oleh para ahli. Kalau awak ingin baraja dari tambo misalnya, tambo ko nan asli naskahnya menurut Dr. Edward Maris yang membuat disertasi tentang tambo itu. Tambo naskah aslinya ada sampai 47 buah. 31 di Leiden, 10 di pustaka di Jakarta. Sudah tu ada beberapa bahasa Arab di perpustakaan di Belanda juga di Inggris gitu. Jadi kalau awak nan kini nan muda-muda terutama, kalau awak ingin membaca tambo, dari mana awak dapat? Tambo nan bisa awak temukan kini, tapi itu pun sulit ditemukan kini balik. Ada beberapa tambo, ada lebih kurang 8 buah kalau nambo tidak salah. Dan ditulis balik atau disadur di para tokoh-tokoh awak, nenek mama awak. Tapi dalam penyaduran itu, penulis-penulisnya tidak mengecek dari tambo mana diambilnya atau nan dikutipnya dari 47 tu. Sudah tu cik lai ada cik lai masing-masing membuat interpretasi menurutnya masing-masing. Walaupun tokoh-tokoh sentral di dalam tambo asli itu tidak diubahnya dah. Tapi nan lain lah masuk persepsinya, pandangannya sehingga tambo nan bisa awak baca kini tu nan 8 buah tu itu bermacam-macam versi. Jadi awak mestilah punya kemampuan tentu awak jejerkan tambo tu jo sejarah. Baru beko bisa awak mana nilai sinkronnya mana nindak gitu. Jadi itu yang pertama kali yang harus awak ketahui sebelum awak berajah lebih dalam. Jadi selalu awak gandiangan menurut tambo menurut sejarah jadi baru awak tahu beko mana nilai masuk akal dan nindak gitu. Itu. Tapi di orang Minang sejarah dipercayainya. Sumber sejarah. Tambo kok diyakininya. Jadi orang Minang kalau dulu awak mengecen tambo tu salahnya mau berdebat mah. Sebabnya sangat yakin dia kebenaran tambo tu. Jadi itulah mako di tapian kato ko awak cuba membukanya, menceritaannya, berbincang tentang masalah-masalah adat je budaya nagari awak Minangkabau ko. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk awak terutama orang muda-muda, kaum milenial yang bagaimanapun inyo mesti punya rujukan budaya dalam hidupnya. Tampek tagaknya kalau kecil orang awak atau orang gaya-gaya awak sesuk punya sangkalan, punya landasan, punya alih baku dan jaleh. Itulah barangkali untuk pertemuan pertama kali awak di tapian kato ko. Awak cukupkan sampai di siko, mudah-mudahan untuk di masa-masa yang akan datang awak lanjutkan cerita awak tentang adat je budaya Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.